beribadah bersama-sama pagi hari ini. Dan di tengah kita bersyukur seperti ini, kita juga mendengarkan kabar yang berduka lagi dengan tenggelamnya kapal selam kita ya. Jadi ini sangat ini musim duka, musim banyak kabar meninggal. Kita berdoa untuk keluarga yang ditinggal, kiranya mereka diberi kekuatan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kembali kita bersatu dalam doa. Pagi ini secara khusus kami bersama berdoa untuk keluarga awak kapal yang tenggelamnya. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan mereka dalam masa yang sulit ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lalu kita belajar dari Thomas, bagaimana dia yang tidak percaya, akhirnya Yesus menunjukkan diri kepadanya. Dan pagi hari ini masih dengan tema yang sama, kuasa kebangkitan Kristus. Kita akan belajar dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 tadi yang dibacakan oleh Sani. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah, apa artinya Injil? Oke, yang bisa jawab boleh langsung pulang. Oke, di kelas aja. Injil artinya kabar baik. Injil itu adalah Allah mengambil rupa menjadi seorang manusia dalam diri Yesus dan mengampuni semua dosa dan pelanggaran kita. Nah, mungkin ada yang merasa aku nggak punya dosa, pastor aja kali gitu kan. Nah, faktanya semua orang berdosa. Di 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Dan kamu tahu bahwa ia 1 Yohanes 3 ya 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Nah, seringkali kita juga membenci kan. Malahan kata benci itu di beberapa tahun yang lalu seorang pelawak bernama Tesi membuatnya terkenal kan. Setiap kali dia melawak dia bilang apa? Benci aku gitu. Jadi seolah-olah membenci itu hal yang wajar. Nah, dan di Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ini sudah dikatakan oleh Alkitab, termasuk saya. Semuanya. Jadi gimana dengan besok? Semuanya. Karena semua orang, jadi selama dia orang, berarti telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kira-kira dosa itu ada nggak sih pengaruhnya ke dalam hidup kita? Dulu saya juga mempertanyakan waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda, waktu SMA dan kuliah, kenapa setiap yang rasanya itu baik kok dianggap dosa gitu. Bagi saya dulu gitu. Kayaknya nggak fair ini. Semua yang saya rasa baik kok dosa gitu. Kira-kira ada nggak sih pengaruhnya dosa terhadap diri kita? Atau dosa itu ya seperti kata Tesi tadi kan, benci aku gitu. Apa dilakukannya terus menerus. Yang pertama, dosa mempengaruhi hidup kita. Yang pertama, dosa menduakan Roh Kudus. Dosa juga mempengaruhi satu dengan yang lain hubungan kita. Dosa juga mengambil sukacita kita. Dosa juga menghilangkan gairah kita. Jadi kalau saudara baca Alkitab nggak semangat atau beribadah juga nggak semangat, salah satu mungkin tanda-tandanya ada dosa yang belum selesai. Itu makanya kita liturgi kita ada pengakuan dosa agar apa? Obatnya hanya satu, kita datang kepada Tuhan minta ampun. Jadi saya percaya kita juga sudah merasakan bahwa dosa itu akibatnya ada. Dosa mengambil sukacita kita. Nah, di Mazmur 51 ayat 12, waktu Daud berdosa. Mazmur 51 ayat 12. Bukan yang tadi yang benar. Yang yang ini. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang dari padamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Daud sendiri pernah nggak semangat lagi.
Kita pun mungkin nggak merasa semangat lagi karena keselamatan yang diberikan Yesus. Ini ketika dia berdosa dengan Bathsheba, dia kehilangan excitement, kehilangan gairah, kehilangan semangat. Jadi kalau kita merasa kehilangan semangat, salah satu indikasinya mungkin ada dosa yang belum selesai. Jadi kalau kita kurang semangat, rasanya kok enggak selesai dan lain sebagainya, mungkin ini adalah tanda-tandanya. Nah, salah satu yang menjadi tantangan hari ini, apalagi dengan handphone kita untuk semua orang, adalah pornografi. Dan kemarin di Facebook lagi heboh, ya, di tag pornografi. Nah, pornografi ini berbahaya. Jadi kalau kita masukkan pornografi dan kita bawa ke dalam hidup kita di kamar atau di rumah, dan kita mulai melihat hidup kita, kok aku tiba-tiba nggak semangat dan tidak berdaya, itulah akibatnya. Jadi, dan dosa seksual ini, kita berdosa kepada diri kita sendiri. Nah, dan kita siapapun bisa terikat di dalamnya. Itu makanya dosa ada pengaruhnya. Jangan katakan kalau nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, mungkin kita bisa sembunyikan. Tadi pagi saya mau potong, mau cukur kumis saya kan, tapi ya udah ilustrasi aja gitu kan. Wih, saya ingat ini kan zamannya pakai masker, nggak akan ada yang tahu mau saya potong atau enggak gitu ya, nggak ada yang tahu kan. Mungkin dosa juga begitu, ya kan, nggak ada yang tahu, hanya saya dan Tuhan yang tahu. Tapi percayalah, kalau dibiarkan ini akan merusak banyak hal. Malah dosa merusak hubungan kita satu dengan yang lain. Nah, upah dosa ialah maut. Kemarin saya selama 40 hari terakhir ini, kemarin 40 hari ibu orang tua kami dipanggil oleh Tuhan. Kami sering ke pemakaman COVID. Ini pemakaman COVID-19 yang ada di Medan. Ini bagian bawahnya, bagian atas. Ibu mertua saya di atas. Dan dulu waktu kami antar itu masih dikit. Waktu kami ke sana banyak sekali. Dan banyak lagi yang sedang digali kan. Mereka bilang ini lagi ada OTW katanya. Waduh. Dan yang paling sedihnya daripada kematian COVID ialah kita nggak bisa lihat mayatnya. Kita pengen berada di dekatnya juga nggak bisa. Ini baru virus. Virus saja bisa membuat kita sesakit ini gitu. Dan kalau saya ingat nih, kalau saya lihat ya, kalau ini semuanya anak-anak saya mengasihi mereka semua. Kira-kira apa yang dapat menolong mereka? Kenapa sih harus anak Allah mati untuk kita semua? Apakah karena dosa itu ringan? Dosa itu berat. Saking beratnya. Bayangkan kalau misalnya kapal selam itu boleh diselamatkan asal anak Jokowi mati untuk mereka gitu. Mungkin anak Jokowi juga gak akan mau kan, barter. Tapi Allah, ini hanya di Medan loh, belum di seluruh dunia. Ini efeknya luar biasa. Dan virus ini hanya membuat kematian fisik, tapi dosa mengakibatkan kematian selama-lamanya, tak berakhir. Dan waktu saya lihat ini, saya renungkan, kalau ini semua anak saya, orang yang saya kasihi, ya wajar. Makanya Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, akan saudara dan saya. Sebelah sana ini salib, ya Kristen, ini orang Muslim kan. Nah, Tuhan Yesus berkata akan dunia. Jadi pengaruh dosa itu ada. Pertanyaannya, adakah yang mengikat kita hari-hari ini dan maukah kita lepas? Bagaimana caranya? Kita baca di 1 Korintus 15 ayat 1 tadi. 1 Korintus 15 ayat 1, kita belajar sampai ayat 4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang ada di dalamnya kamu teguh berdiri. Ada berapa banyak yang ingat kapan menerima Injil? Kalau nggak ingat juga nggak apa-apa. Tapi menerima sesuatu itu pasti menyenangkan. Saya ingat dulu waktu SMP di kampung, di SMP 1 Negeri 3 Lingga. Pada waktu itu nggak ada handphone. Nah, kakak-kakak saya, abang saya yang kuliah di Bandung senang nulis surat kepada saya dan dikirim bukan ke rumah, ke sekolah gitu kan.
Wah, jadi kalau dapat itu dipanggil kan, ada surat gitu dari kantor. Wah, saya bangga sekali. Wah, saya surat. Kenapa ada nama saya di situ? Kira-kira begitulah menerima. Iya, gitu. Apakah kita masih ingat tadi si Daud berkata dia lupa selamat yang daripada Tuhan. Apakah kita masih ingat kegirangan waktu kita menerima keselamatan dari Tuhan? Atau kita sudah lupa gimana rasanya gitu. Saya masih ingat waktu itu saya masih SD malahan, SD menuju SMP. Jadi setelah ibadah seperti ini, saya malah setelah ibadah kami pergi ke namanya Namombahi. Namombahi itu sekitar 1 jam perjalanan dari Tigalingga sampai ke sana untuk ibadah malam. Sebenarnya sampai di sana makan saya sudah tidur. Gitu. Waktu ibadah mulai saya tidur, besok paginya lari ke sekolah. Tapi itulah semangatnya. Jalan pun oke gitu. Kayaknya nggak ada yang bisa merintangi. Oh, semangat sekali. Saya terima sukacita dari Tuhan gitu. Nah, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Sudahkah kita terima? Kenapa? Karena di Roma dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16. Roma, bukan Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita semua tidak berdaya akan dosa. Di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebagai orang percaya, sebagai anak Allah, dosa tidak berkuasa atas kita. Amin. Nah, nggak ada kan kita lihat, wah tiba-tiba anak Pak Jokowi misalnya sampai di Medan di penjara gitu kan, nggak ada kan? Wah, kemarin isu Bogi dipanggil, gubernur juga dibuat kan? Wah, Bogi dipanggil karena agak keren kan, menantu presiden, agak keren untuk merendahkan Bogi gitu kan? Tapi nggak mungkin. Nah, mungkin nggak ada Allah di bawah dosa? Nggak mungkin. Bagaimana caranya kita terima dan kita percaya di dalamnya? Kita baca di ayat 2 dan seterusnya sampai 4, 1 Korintus 15 tadi. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya, teguhlah berdiri di dalamnya. Dan buat anak-anak muda, saya ingatkan, seks itu baik, diciptakan oleh Tuhan dan bisa dinikmati di waktu pernikahan. Bagaimana kalau di luar pernikahan? Bayangkan kalau saudara menggunakannya di luar pernikahan, Anda merasa bersalah setelah itu. Jadi di dalam pernikahan Anda melakukan seks nanti juga diliputi dengan rasa bersalah. Jadi buat anak-anak muda, ini masa yang kita bisa dan kalau kita digoda dengan dosa yang seperti ini, nggak usah pakai tengking, nggak usah sikir apa-apa, nggak usah. Apa yang dikatakan Yusuf waktu dia berdua dengan istri Potifar? Lari. Iya kan? Jadi nggak usah. Wih, kemarin aku bawa puasa peperangan, nggak usah. Ya, pakai semua kekuatan senjata, nggak usah. Ya, ini nggak usah ditengking, nggak usah dicoba-coba. Yang perlu dilakukan apa? Lari. Janganlah ya, nggak usah. Wah, ini saya sudah rohaninya level malaikat Gabriel gitu kan? Jangan. Lari. Dan Injil ini kamu diselamatkan berpegang teguh padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yesus telah mati untuk semua dosa kita, dan di dalam Yesus tidak ada lagi penghakiman. Nah, ayat 4.
bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kita lihat ke bawah di 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 57. Satu dan tiga. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Apa maksudnya? Masa kuasa dosa adalah hukum Taurat? Salah apa hukum Taurat? Nah, hukum Taurat itu benar. Sama kayak termometer di bawah, itu benar. Pertanyaannya, kalau kita demam, termometer bisa menyembuhkan nggak? Tidak bisa. Hukum Taurat hanya bisa mengasih tahu kita berdosa dan kita perlu Yesus. Yang bisa menyelamatkan dan menolong kita hanya kasih Kristus. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kita telah dimerdekakan, kita telah dengan kebangkitan Kristus, segala dosa dan pelanggaran kita telah dihapuskan. Dan hari ini kalau kita berbicara kuasa kebangkitan Kristus, artinya kita menang atas dosa. Salah satu berkat kita mengalami kuasa kebangkitannya, kita tidak tinggal di dalam dosa. Kenapa? Karena dosa itu ada akibatnya. Dan hari ini jika kita merasa ada dosa yang belum selesai, tidak perlu mengaku ke saya, tidak perlu mengaku di sini, mengaku sama Tuhan, minta ampun. Agar apa? Agar kita dipulihkan. Karena efeknya ada. Dan kita juga diingatkan melalui kebangkitannya kita sudah diampuni dan kita menang atas dosa, kita menang atas kuasa dosa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu ya Yesus. Dan sebagaimana Engkau telah mengalahkan maut, dan ketika kami percaya, kami semuanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah melalui kuasa kebangkitan-Mu, kami mengalami hidup yang dimerdekakan, hidup yang dilepaskan, mengalami pemulihan seutuhnya dan bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa.